Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang paling sempurna, yakni sifat yang kamal, sifat yang agung, sifat yang tidak dimiliki oleh manusia, sifat yang tidak dimiliki oleh makhluk apapun. Maka Allah Subhanahu wa taala di sana menyampaikan wahyunya, menyampaikan ketentuan-ketentuan untuk manusia, tentunya harus disampaikan ataupun harus diterima oleh manusia yang luar biasa juga. Manusia yang luar biasa ini tentunya terpilih dari sekian banyaknya manusia-manusia yang lain. Dia harus manusia yang bersih, manusia yang suci, manusia yang terpelihara daripada kemaksiatan, manusia yang dari keluarga yang baik, manusia dari keturunan-keturunan yang baik, kalangan-kalangan yang baik. Sehingga manusia itu sanggup menerima apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang terpilih sebagai nabi. Nabi yang terpilih daripada sekian banyaknya manusia-manusia di dunia. Beliaulah manusia yang paling sempurna sifatnya. Manusia yang sifatnya adalah di atas rata-rata. Manusia yang memiliki kelebihan yang luar biasa. Sehingga di saat Allah menyampaikan wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW menerimanya dengan baik. Maka dari situ dapat kita lihat bahwa antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala ini membutuhkan wasitah, membutuhkan perantara, yaitu seorang nabi. Karena seorang nabilah yang mampu menjadi tangga ataupun menjadi jembatan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi wasitah di sini adalah benar-benar manusia yang memiliki sifat yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Dan walaupun manusia ini tidak sampai kepada tingkatan uluhiyah, tetapi beliau memiliki sifat yang sangat luar biasa juga di antara manusia-manusia yang lain. Itulah jawaban yang pertama. Ya, sesuai yang disampaikan oleh Syekh Az-Zurqani di dalam kitab Baikuni di sini mengatakan bahwa untuk tercapainya maksud antara penerima dan yang memberi faedah ini adalah harus ada wasitah perantara. Perantara di sini adalah manusia yang memiliki sifat yang kamal, memiliki sifat yang sempurna di antara manusia-manusia lain. Dan dia juga memiliki sifat basyariah. Nabi ini bukanlah malaikat, tetapi Nabi ini adalah manusia yang memiliki sifat yang sama seperti manusia yang lain. Tetapi pada dirinya Nabi ini juga memiliki sifat di atas rata-rata daripada manusia-manusia yang lain. Sehingga kesempurnaan yang dimiliki, kehebatan yang dimiliki oleh Nabi ini bisa menerima apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Itu pada masalah penerimaan wahyu. Nah, kemudian yang ingin kita bahas adalah ada satu masa di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kekasihnya, yakni Nabi Muhammad SAW, untuk hadir di hadapannya langsung. Peristiwa ini dinamakan dengan Isra dan Mi'raj. Yang mana peristiwa Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Maka peristiwa ini tidak hanya sekedar tentang Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi untuk mengerjakan salat, tetapi ada peristiwa-peristiwa yang lain pada saat Nabi Isra Mi'raj. Di antaranya adalah peristiwa di mana Allah ingin mempertemukan Nabi Muhammad dengan dirinya langsung. Yang kedua adalah Allah Ta'ala ingin mempertemukan Nabi dengan para malaikat-malaikat yang ada di langit. Kemudian Nabi juga bertemu dengan para nabi-nabi yang terdahulu, baik Nabi Adam, kemudian juga bertemu dengan Nabi Isa. Sehingga itu sebagian daripada peristiwa terjadinya Isra Mi'raj.
Kemudian di situ Allah Ta'ala menempatkan Nabi Muhammad di dalam Siratul Muntaha. Siratul Muntaha ini adalah satu tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana para malaikat pun tidak pernah masuk ke dalam Siratul Muntaha. Maka dari peristiwa Isra Mi'raj ini dapat kita pahami bahwa Nabi ini adalah makhluk ataupun manusia yang sempurna, yang dicintai oleh makhluk bumi dan dirindukan oleh makhluk langit. Allah Ta'ala pun ingin bertemu langsung dengannya. Nabi-nabi yang terdahulu ada yang berkalam dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi tidak sampai bertemu langsung tidak sampai melihat langsung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena para nabi-nabi terdahulu ini tidak sanggup melihat keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kesimpulannya adalah nabi yang terpilih daripada sekian banyaknya manusia, sehingga di antara manusia dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini adanya wasitah, adanya pertengahan, adanya perantaraan antara makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi inilah yang bertempat pada tempat perantaraan tersebut. Maka dari momentum Isra Mi'raj ini bisa kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, Isra Mi'raj merupakan kemuliaan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hambanya yang tercinta, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah perintah kepada kita untuk melakukan salat wajib, salat fardu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, Isra Mi'raj ini adalah mukjizat yang paling besar di antara banyaknya nabi. Nabi memiliki mukjizat, tapi mukjizat yang paling luar biasa adalah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mungkin inilah sekilas tentang masalah kenapa harus ada nabi di antara manusia dan Allah. Karena nabi ini adalah menjadi perantaraan antara makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian peristiwa Isra Mi'raj juga sudah kita paparkan tadi. Mungkin ini bisa menjadi pelajaran kepada diri kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin.